Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Riza Abdillah. Setelah kita belajar di video sebelumnya seberapa penting sih hierarki visual itu, maka kita akan bahas satu persatu prinsip-prinsip yang ada dalam hierarki visual ini. Oke, langsung saja yang pertama. Apa sih prinsip hierarki visual pertama? Itu adalah size and scale. Kita bisa melihat di gambar di samping bagaimana dua objek dengan ukuran yang sama, maka mata kita tidak akan bisa fokus pada salah satu objek tersebut. Namun jika kita rubah dengan salah satu objek kita besar, lalu objek yang lain kecil, maka mata dan pikiran kita akan terfokus pada objek yang lebih besar. Maka kita tidak akan bingung dalam memahami mana sih yang akan ditonjolkan pada karya kita. Oke, yang kedua yaitu color and contrast atau warna dan kontras. Apa sih yang membedakan objek-objek tersebut dengan objek yang lain? Oke, pada gambar yang pertama, kita tidak bisa melihat objek mana yang desainer tonjolkan dalam karya tersebut. Dalam gambar yang pertama, sebenarnya ada satu objek yang berbeda dari objek yang lain, tapi mata kita tidak bisa fokus pada objek tersebut. Nah, jika kita ganti warna yang lain atau kontras yang lebih cerah ataupun lebih gelap, maka objek tersebut dapat kita lihat secara langsung. Mata dan pikiran kita langsung fokus pada objek dengan warna ataupun kontras yang lebih terang atau lebih cerah, yang memang mungkin desainer ingin tonjolkan pada karyanya. Maka para audiens tidak bingung mana sih objek yang memang harus saya lihat, seperti itu. Oke, selanjutnya itu tentang tipografi dan hierarki. Untuk di video yang sebelumnya kita telah melihat bagaimana tipografi dengan poster yang dengan ukuran dan font yang sama, ketebalan yang sama. Kita bingung apa sih yang desainer ini tunjukkan, poster apa sih ini, kita tidak tahu makna dari poster tersebut. Nah, kita bisa melihat lagi di kartu nama gambar 1 dan gambar 2 di kanan saya. Bagaimana gambar yang pertama itu tentang kartu nama tentang foto, dan ada beberapa teks di sebelah kirinya dengan font yang sama, ukuran yang sama, ketebalan yang sama. Kita tidak bisa memilah mana sih yang harus saya hafalkan, mana sih yang harus saya lihat terlebih dahulu, seperti itu. Dan di gambar yang sebelah kirinya, maka kita bisa melihat, oh namanya ini si Jane Smith, oh namanya si Robert Pattinson. Kita bisa melihat ketika melihat pertama kali kartu nama, kita bisa melihat, oh ya, kita halo Robert, halo Jane Smith, seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk bertanya lagi dan menelaah satu persatu bagaimana teks yang harus kita baca dan kita mengerti. Baik, untuk prinsip selanjutnya yaitu tentang spacing. Spacing dapat dihampir samakan dengan negative space. Apa itu? Yaitu ruang kosong yang objek lihat. Di gambar pertama dan gambar kedua kita bisa melihat bagaimana perbedaannya. Di gambar pertama seorang astronot melihat bulan, tapi kita tidak tahu apa sih yang harus kita lihat, astronotnya atau bulannya. Seperti itu. Jika kita kasih space sedikit, mungkin astronotnya lebih besar dan bulannya kita perkecil dan ada ruang kosong, atau istilah lainnya yaitu looking room, itu kita bisa melihat, oh yang desainer tonjolkan adalah astronotnya, bukan bulannya. Astronot yang melihat ke bulan atau pergi ke bulan. Jadi kita tahu apa yang desainer maksudkan, seperti itu. Untuk prinsip kelima yaitu proximity. Apa itu proximity? Proximity itu adalah kesatuan, unsur-unsur kesatuan, di mana ada beberapa objek yang memang dimaksudkan desainer itu adalah satu dalam satu kesatuan. Kita bisa melihat di contoh di sebelah kanan saya, di gambar yang pertama itu ada 3 orang yang sebenarnya mereka adalah satu kantor. Tapi jika kita melihat gambar tersebut, kita tidak tahu bahwa mereka satu kantor. Ada jarak di antara mereka yang mengindikasikan bahwa oh mereka bermusuhan, oh mereka saling saing atau seperti apa. Kita tidak tahu. Lalu jika kita padatkan dengan objek-objek yang lain, dengan unsur-unsur yang lain, dengan pola yang sama, kita bisa melihat di gambar yang kedua bahwa oh ternyata itu adalah sebuah tim yang mungkin memiliki satu visi atau satu misi, seperti itu. Jadi tidak ada miskomunikasi bahwa oh ini adalah musuhan, oh ini adalah satu kelompok, tidak ada. Jadi seorang desainer pasti harus memperhatikan prinsip-prinsip proximity. Baik, untuk prinsip selanjutnya yaitu tentang negative space atau ruang kosong. Bagaimana kita melihat di gambar pertama, contoh gambar pertama, itu ada dua buah tangan dalam background yang warna sama dan warna tangan yang sama. Jika kita otak-atik lagi, mungkin bisa menjadi sebuah karya seni yang lain yang mungkin terbilang unik, seperti tangan dengan warna yang berbeda dengan background. Lalu ada warna lagi, kita insertkan dengan memotong objek yang pertama. Jadi dua buah tangan tetap akan terlihat dalam satu objek dan hanya dengan 2 warna. Kita bisa melihat di contoh mana yang lebih enak dilihat, mana yang lebih unik menurut kita desainer atau para audiens. Oke, untuk prinsip yang ketujuh itu adalah prinsip yang hampir semua orang lakukan,
dalam fotografi, dalam desainer, dalam videografi, ataupun dalam film dan lain sebagainya, yaitu tentang rule of third atau aturan sepertiga, di mana kita para desainer atau fotografer atau profesi lainnya itu menempatkan objek di dua titik di samping, bertemunya titik horizontal dan titik vertikal. Dapat dilihat di gambar contoh di samping, di mana gambar pertama yaitu kita menempatkan objek di tengah-tengah komposisi. Dan yang kedua, di gambar yang kedua, kita bisa melihat itu adalah aturan sepertiga, di mana objek berada di dua titik samping dan kita membiarkan frame yang lain kosong. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mata kita beristirahat. Oke, untuk kasarannya seperti ini. Bagaimana jika kita berada di dalam satu ruang yang berkapasitas 50 orang dan ruangan tersebut full 50 orang? Apakah kita bisa bernafas? Begitu juga kerja mata kita. Mata kita juga perlu istirahat untuk melihat, oh iya, di sini ada objek ya yang kosong. Biarkan mata kita kosong untuk istirahat untuk melihat objek tersebut. Sebagai seorang desainer, kita menyisipkan mungkin teks kecil ataupun unsur-unsur yang lain untuk memperindah karya kita. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diaplikasikan di karya-karya teman-teman selanjutnya. Dan mungkin jika ada pertanyaan atau request video atau materi selanjutnya, bisa komen di video di bawah. Terima kasih, semoga materi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.